Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, al yadul ulya khairum min yadis sufla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah salat Jumat, para calon ahli syurga rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir Khatib pada Jumat yang berkah ini mengajak kita semua untuk coba merenungkan dan meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, bahwa Allah menghendaki agar kita semua bisa menjadi orang yang memberi manfaat buat orang lain. Bahkan dalam hadis dinyatakan bahwa orang yang suka memberi, tangannya di atas, itu sesungguhnya jauh lebih mulia daripada orang yang hidupnya lebih suka menerima pemberian orang lain. Maka izinkan khatib pada Jumat hari ini mengangkat sebuah tema berkaitan dengan apa yang Allah siapkan, apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang rela membuka diri sebagai pintu rizki buat orang lain. Karena sudah menjadi sunatullah bahwa Allah menciptakan manusia ini bermacam-macam. Ada yang diciptakan Allah punya kelebihan dibanding yang lain, dan ada juga yang karena sudah menjadi takdir dan ketentuan hari ini hidupnya berada di bawah. Maka Allah menyatakan bahwa bagi kelompok yang seperti ini sesungguhnya ada hikmah. Dan hikmah itu dibongkar dalam tafsir Ibnu Katsir ketika dia mengatakan, apa rahasia ada orang yang ditakdirkan aghnia dan ada orang yang ditakdirkan du'afa, ada orang yang kaya, ada orang yang mampu, dan ada orang yang lemah, dan ada orang yang miskin. Kata Ibnu Katsir, ini tidak lain dan tidak bukan agar sesama manusia bisa saling melengkapi. Orang yang berlebih bisa menjalankan perintah Allah untuk bersyukur, dan dengan kesyukuran itu kemudian dia posisikan tangannya di atas berbagi buat orang lain, dan Allah berikan kepadanya pahala yang besar. Dan bagi orang yang du'afa, mungkin kondisinya fakir dan miskin, Allah perintahkan kepada dia untuk bersabar, dan dengan kesabaran itu aghnia yang peduli memberi bantuan kepadanya, baik dalam bentuk yang wajib maupun yang sunnah, sehingga terjadi harmoni dalam kehidupan bermasyarakat
di mana orang yang mampu peduli kepada orang yang lemah. Maka kalau kita bongkar syariat berkaitan dengan tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah, maka ada beberapa peran yang hari ini mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai iktibar dan menjadi pembelajaran supaya kita bertekad bahwa kita akan mengamalkan 3 peran yang sudah Allah siapkan berkah dan pahala yang berlimpah itu. Yang pertama, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan berkah Allah menjadi orang yang tangannya di atas? Maka kita lihat Allah yang pertama menyediakan keutamaan bagi orang-orang yang mau dan mampu memberi nafkah buat keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk membangun rumah tangga. Ketika sudah terbangun rumah tangga, maka muncul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dan salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan kepada kepala keluarga itu adalah hak memberi nafkah. Maka sesungguhnya memberi nafkah pun tidak boleh hanya kita pandang sebagai sebuah kewajiban, tapi sesungguhnya di dalam terkandung berkah dan pahala yang berlimpah. Kita lihat bagaimana nas menunjukkan bahwa bagi pemberi nafkah dalam keluarga, yang pertama Allah berikan pahala yang lebih afdol dari sedekah sunnah. Yang kedua, Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Yang ketiga, Allah akan berikan nafkah kepada keluarga itu berkah, dan dengan keberkahan itu Allah akan beri ganti kepada pemberi nafkah dengan ganti yang juga berlipat ganda. Dan berikutnya bagi pemberi nafkah, Allah akan cabut tanggung jawab atasnya dan tidak lagi dituntut baginya kelak di kemudian hari kewajibannya untuk memberi nafkah buat keluarga. Dan yang terakhir, bagi orang yang mau dan mampu memberikan nafkah buat keluarga, maka nafkah yang diberikan kepada keluarga itu akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Maka hari ini mari kita pandang bahwa nafkah bagi keluarga itu bukan hanya sebatas kewajiban, tapi mari kita pandang ini sebagai amal yang mulia, yang disiapkan oleh Allah di dalamnya pahala dan tentu saja ada keberkahan. Maka bagi para suami silahkan bekerja untuk menafkahi keluarga, dan nafkah yang dibawa pulang untuk keluarga Allah sudah siapkan berkah dan pahala yang berlimpah. Demikian juga barangkali bagi anak yang ingin membantu ekonomi keluarga sekedarnya saja pun, itu sesungguhnya apabila nafkah itu dia berikan untuk kepentingan dan kebutuhan keluarganya, maka pahalanya pun juga akan mengalir dan keberkahannya pun juga akan mengalir. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, tangan di atas yang sangat dianjurkan selain memberi nafkah kepada keluarga, bisa kita lihat bahwa Allah juga menyediakan pahala dan berkah yang berlimpah bagi orang yang bisa menjadi media untuk mendapatkan upah atau mempekerjakan orang lain. Mungkin ada di antara kita yang bisa membangun usaha sebagai business owner. Mungkin ada juga di antara kita yang mungkin bertindak sebagai investor. Atau barangkali yang paling ringan, kita sekedar pesan makanan lewat media transportasi online, dan dengan media transportasi online itu ada upah yang kita bayarkan untuk ongkos transportasinya. Maka untuk orang-orang yang rela dan siap memberi upah buat orang lain, memberi pekerjaan buat orang lain, maka ini juga sesungguhnya satu amal yang sangat mulia dan Allah akan berikan ganjaran pahala yang juga berlipat ganda. Mari kita lihat bagaimana syariah memberikan ganjaran buat orang yang mempekerjakan orang lain atau menjadi media untuk memberi upah kepada orang lain. Yang pertama, orang yang memberi upah buat orang lain atau menjadi media mempekerjakan orang lain, maka Allah akan berikan kepadanya
pahala sebagaimana pahala orang saling tolong menolong. Yang kedua, Allah akan berikan kepadanya pahala jihad fisabilillah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berkata, barang siapa berjalan untuk menolong saudaranya dan memberikan kepadanya kemanfaatan, maka baginya pahala orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Berikutnya, pahala bagi orang yang menjadi jalan, menjadi pintu rizki buat orang lain, mungkin mempekerjakan orang lain atau sekedar memesan order. Dan dari pesanan itu orang mendapatkan upah. Dalam hadis lain dinyatakan, barang siapa menolong orang yang sangat membutuhkan, maka Allah mencatatnya sebanyak 73 ampunan. Dan dinaikkan derajatnya kelak di kemudian hari, yaitu di hari kiamat sebanyak 72 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Yang ketiga, bagi orang yang menjadi pintu rizki buat orang lain, Allah akan berikan kepadanya pahala seperti orang yang beribadah seumur hidupnya. Dan terakhir, bahwa selain ini amal yang paling dicintai, karena Rasulullah menyatakan sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan di hati orang mukmin, menghilangkan kesusahan, membayar utang, atau memberi makan ketika orang dalam kelaparan. Bahkan dalam hadis Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dinyatakan, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu mau menolong orang lain. Maka sesungguhnya termotivasilah kita bahwa apabila kita memfasilitasi orang lain untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan penghasilan, entah kita sebagai business owner, entah kita sebagai investor, atau sekedar kita pengguna jasa, maka sesungguhnya di dalam pekerjaan yang kita lakukan itu, kita sedang memposisikan diri kita pada posisi tangan yang di atas, maka pada posisi itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita keberkahan dan pahala yang berlipat. Yang terakhir, yang ketiga, yang Allah janjikan bagi orang yang senantiasa suka tangannya di atas, selain tadi memberi nafkah kepada keluarga, yang kedua sebagai media mempekerjakan orang lain atau memberi upahan kepada orang lain, yang ketiga pintu rezeki, menjadi pintu rezeki yang sangat disenangi oleh Allah antara lain adalah menjadi orang yang senang berbagi, senang bersodakoh, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Kita tahu dalam Islam yang namanya sodakoh itu beragam. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Bahkan sodakoh itu ada dari pihak yang mampu kepada yang miskin, kepada yang du'afa. Bahkan ada juga boleh sodakoh itu dari orang yang tidak mampu kepada orang yang mampu. Itu yang kita sebut dengan hadiah. Maka ini semua merupakan cara Allah untuk mengajarkan kepada kita bahwa orang yang suka memberi, orang yang suka bersodakoh, dan dengan pemberian yang dia lakukan membuka pintu kemudahan bagi orang lain, maka Allah pun akan memberikan kepadanya keberkahan dan pahala yang berlimpah. Ada banyak sekali keutamaan, dan ini saya yakin dan percaya kita semua sudah faham. Paling tidak ada 8 keutamaan orang yang senang berbagi. Yang pertama, orang yang senang berbagi, Allah hapus dosanya dan Allah ringankan kondisi ketika dia nanti sakaratul maut. Orang yang rajin bersedekah, maka sedekahnya itu akan menjadi magnet bagi dia untuk mendatangkan rezeki yang lain. Yang ketiga, bagi orang yang rajin bersedekah, Allah lipatkan pahalanya. Yang keempat, Allah berikan naungan dan perlindungan kelak di hari kiamat. Yang kelima, dia mendapatkan doa dari malaikat. Karena dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan bahwa setiap pagi malaikat akan mengaminkan doa orang yang rajin bersedekah dan menolak doa orang-orang yang bakhil. Yang keenam, orang yang rajin memberi dan bersedekah, Allah berikan kepadanya keberkahan harta. Yang ketujuh, sedekah itu dapat menolak bala. Dan yang kedelapan, sesungguhnya bagi orang yang rajin menolong, maka sesungguhnya dia sedang membuka jalan baginya untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah
Tiga pintu dan tiga jalan yang hari ini kita ambil iktibar dan kita bersemangat dan termotivasi, semoga tiga-tiganya bisa kita amalkan. Bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang yang rajin dan menempatkan posisi tangan kita kalau bisa lebih banyak di atas daripada di bawah. Maka mari kita makin termotivasi untuk semangat memberi nafkah buat keluarga kita. Yang kedua, menjadi orang yang bersemangat. Kalau bisa buka usaha, kita buka usaha buat orang lain. Kalau tidak bisa, minimal kita bantu saudara-saudara kita yang bekerja dengan cara menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan upah. Misalnya dengan mengorder makanan, mengorder pesanan, yang mudah-mudahan dengan orderan itu dia mendapatkan upah, dan dengan upah itu dia bisa memberi makan keluarganya. Atau yang ketiga, dengan rezeki yang kita punya, dengan ilmu yang kita punya, dengan kebermanfaatan lain yang kita punya, kita bisa berbagi dengan orang lain, baik berbagi secara material maupun berbagi secara non material. Mudah-mudahan apabila tiga hal ini kita amalkan, maka Allah akan memberikan kita keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahi min khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.